Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aset tak berwujud. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Devita Nur Romadoni, Vanessa Fresti Wulandari, Silvania Salsabila, dan Maulidia Putri Ananda. Apa itu aset tidak berwujud? Menurut PSAK 19, ialah aset non-moneter tanpa wujud fisik tetapi dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, ataupun tujuan administratif lainnya. Karakteristiknya adalah tidak memiliki wujud fisik, dapat diidentifikasi serta bersifat jangka panjang dan dapat diamortisasikan. Dapat diidentifikasi di sini maksudnya aset tak berwujud bisa dipisahkan atau dibedakan, bisa dijual, bisa disewakan, dipindahkan, atau ditukarkan baik secara sendiri maupun bersama kontrak. Selanjutnya, pengakuan awal. Berikut merupakan dua karakteristik yang harus dipenuhi. Apabila karakteristik itu terpenuhi, maka biaya yang berkaitan diakui sebagai aset dikapitalisasi. Sebaliknya, jika tidak memenuhi, maka diakui sebagai beban. Selanjutnya adalah cara perolehan. Perolehan terpisah terbagi menjadi dua. Yang pertama, harga pembelian. Contohnya adalah bea impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan. Kemudian ada biaya secara langsung yang diatribusikan, sehingga aset langsung siap digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Akuisisi sebagai bagian kombinasi bisnis. Menurut PSAK 22, biaya perolehan aset tak berwujud yang bisa diakuisisi untuk kombinasi bisnis adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jika diperdagangkan bebas di pasar aktif, dasar pengukuran terbaiknya adalah dari harga pasar. Namun, jika tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan dari jumlah yang akan dibayarkan dalam transaksi normal tanggal akuisisi. Akuisisi dengan hibah pemerintah maksudnya adalah pemerintah bisa memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud. Contohnya, hak untuk mendarat di bandara, hak untuk beroperasi pada stasiun TV dan radio, hak impor, dan hak kuota. Berikut merupakan pengakuan akuisisinya, yaitu 1. Mengakui sebagai nilai wajar dan yang kedua mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah pengeluaran langsung. Pertukaran aset diperoleh pada pertukaran kecuali transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Lantas bagaimana menentukan substansi komersial? Maka perusahaan harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, konfigurasi, contohnya risiko, waktu, dan jumlah. Konfigurasi dari arus kas dari aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas dari aset yang ditukarkan. Atau nilai spesifik entitas dari bagian operasinya yang dipengaruhi entitas oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran dan perbedaan pada poin A atau B signifikan jika dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Pada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, terdapat dasar pengukuran biaya perolehan yang andal, 2. Identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain, dan yang ketiga, kendali oleh perusahaan. Selanjutnya, masa manfaat aset tidak berwujud. Berikut merupakan beberapa masa manfaat aset tidak berwujud. Hak yang termasuk di dalam aset tak berwujud antara lain, yang pertama hak cipta, diberikan kepada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi, dan menerbitkan karyanya. Kemudian hak paten adalah hak untuk pengakuan penelitian atau hal baru untuk menjual, mengawasi, dan menerbitkan hasil temuannya. Hak merek dagang, hak cipta untuk menggunakan suatu simbol pada suatu produk dagang. Kemudian hak sewa, hak menggunakan aset yang sudah melewati perjanjian sewa-menyewa. Hak merek eksklusif, hak khusus yang diberikan negara pada suatu lembaga untuk mengelola fasilitas umum atau sumber daya alam negara. Yang terakhir, hak franchise, hak menggunakan fasilitas franchise dari suatu pihak ke pihak lain setelah melewati kesepakatan. Penghentian pengakuan, yang pertama saat dalam proses pelepasan.
Kemudian, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan tersebut. Imbalan yang diterima saat penghapusan suatu aset tidak berwujud diakui pada awalnya sesuai nilai wajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.